khalifah di muka bumi ini. Nah, kata khalifah itu adalah misi umum dari Allah Subhanahu wa taala yang ditugaskan kepada Nabi Adam. Itu. Dan kata khalifah sendiri dalam katalog kata sekarang mungkin adalah jabatan atau sebuah sebutan kepemimpinan yang sifatnya sudah tingkat dunia ya Sobat Maya. Kalau kita lihat, jadi kalau faktanya ternyata yang dikatakan khalifah dalam ayat tersebut faktanya adalah Nabi Adam. Nah, artinya misi awal Nabi Adam dalam sebagai khalifah di muka bumi tentunya harus dengan jihad juga. Harus dengan perjuangan juga kan. Nah, seperti itu. Nah, ternyata faktanya waktu itu walaupun namanya khalifah tapi baru satu orang, yaitu Nabi Adam. Jadi kalau kata khalifah kemudian anggotanya hanya Nabi Adam, kemudian istrinya yaitu Ibu Hawa ya, Siti Hawa, hanya 2 orang saja, tapi tetap tidak mengubah esensi kata atau program dari kata khalifah tersebut. Nah, hanya teknisnya Allah Subhanahu wa taala pun tidak serta-merta kepada Nabi Adam langsung mengajarkan bagaimana cara tembak-menembak gitu kan. Tidak seperti itu langsung. Atau bagaimana cara mempersiapkan menyerang iblis dengan panah-panahnya kan, tidak seperti itu. Justru langkah awalnya itu wa'allama Adama asma'a kullaha. Jadi caranya itu adalah bagaimana mengajarkan dulu nama-nama. Itu kan yang yang diajarkan Allah kepada Nabi Adam, bagaimana dari awal dari nama-nama dulu. Jadi tidak langsung bagaimana bisa melaksanakan tahapan berikutnya kalau tidak tahu nama-nama. Makanya kita pun sama. Jadi dalam bentuk perjuangan itu tentu saja taklim atau belajar atau tolabul ilmi itu adalah bagian dari jihad itu sendiri. Ketika ya sekali lagi ketika misi jihadnya itu atau misi tolabul ilmi itu betul-betul untuk menegakkan, untuk secara seikhlas-ikhlasnya untuk memelihara dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi jihad bunuh diri bukan seperti itu. Nah, itu yang harus kita pahami dari secara garis besar manhaj robani lah katakan. Jadi menuntut ilmu itu bukan teroris, Ustaz. Ya, betul. Jadi kalau yang sedang menuntut ilmu jangan disebut teroris ya. Dia sedang berjihad untuk mencari ilmu mencari ilmu seperti itu. Karena tahap awal dari tadi dikatakan dari Nabi Adam kan wa'allama Adama asma. Terbayang kalau kita tidak tahu nama-nama kan gitu. Ya contohnya di rumah tidak ada namanya semuanya. Tolong ambil pakai wadah antarkan ke si ya. Anunya jangan terlalu banyak. Nanti naik saja kan bingung. Baru 5 saja sudah bingung ketika kita belum tahu nama-nama. Betul. Makanya ada batasan menurut ulama itu bahwa ilmu itu adalah kumpulan nama-nama kan gitu. Nah, itu seperti itu. Nah, para sobat Maya yang saya banggakan nih. Kalau kita lihat di surat Syura untuk menambah referensi mungkin yang berhubungan dengan bagaimana progres atau titik tekan dari perjuangan itu sendiri. Syara'a lakum minad dini a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaik wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Kabur ala musyrikin ma tad'uhum ilaih. Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi may yunib. Shadaqallahul azim. Surat Syura ayat 13 ya. Nah itu. Nah, jadi kalau kita lihat kata Allah tadi, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan. Allah memberikan syariah, memberikan aturan hidup di dunia ini bagi kamu. Lakum bagi kamu. Telahum teman-teman. Ya, jadi artinya itu kalau dalam istilah ilmu alat itu lam itu lil milki. Artinya syariat ini adalah milik kita.
Nah, hanya mungkin ya walaupun ini mungkin baru secara pandangan kasar, mayoritas umat Islam di Indonesia itu tidak merasa memiliki terhadap syariah ini gitu kan, sehingga cenderung mengabaikan. Ya begini, kalau orang yang memiliki, kita punya rumah, kita punya memiliki rumah, ya setiap pagi dibersihkan kan tadi ya, gitu. Betul. Kemudian tiap setahun sekali dicat gitu kan, diurus ya. gitu. Kemudian kalau ada kucing masuk, kalau ada ayam masuk kan terus digebahkan digebahkan bahasa Inggris namanya. Digebah gitu kan. Jadi diusir kalau ada ayam masuk dan sebagainya. Kita nunggu padi, kemudian ada ayam masuk. Nah, itu kan karena merasa memiliki, itu diusir semuanya. Nah, kebanyakan dari kita kalau punya rumah kemudian ada ayam lewat, justru disuruh masuk. Silakan masuk ayam. Karena ya merasa bukan rumah kita gitu kan. Kalau ada kita nunggu padi, bukan diusir ayam yang datang, marah. Silakan panggil teman-teman untuk terus ke sini, untuk terus. Wah, seperti itu. Nah, gambaran ke Islam itu seperti itu. Kita punya syariah yang harus kita miliki sebagai mukmin, malah dari Yahudi, dari Nasrani, silakan masuk. Yang lagi, apalagi yang aneh nih dari agama, malah kan seperti itu. Jadi seolah-olah gitu tidak memiliki gitu kan. Kalau kita punya bini kan, kalau ada yang ngerebut orang lain, betapa marahnya karena kan merasa memiliki. Kalau kita punya motor, kemudian ada yang ngegasap atau yang minjam tidak minta izin, ya seperti itu. Kan akhirnya kita marah gitu kan, karena kita merasa memiliki terhadap motor tersebut. Tidak pernah ada kasus ya motor orang lain dipakai oleh diri, dimarahin kan karena tidak merasa memiliki. Nah itu. Nah, jadi syariat itu lakum ya bagi kamu dari Allah Subhanahu wa taala. Minadini, agama yang tadi. Jadi agama itu adalah harus dimiliki. Sebagaimana yang diwasiatkan kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Musa, Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, wa ma auhayna ilaik tadi kelewat ya. Jadi dan yang diwahyukan kepada kamu Muhammad gitu. Artinya di sini 5 nabi yang suka dikenal sebagai ulul azmi ini adalah bagaimana contoh-contohnya dalam dihubungkan tadi dengan kata jihad tadi. Gitu kan? Coba kita lihat bagaimana perjuangannya Nabi Nuh sebagai generasi penerus dari Nabi Adam, gitu kan? Generasi penerus dari Nabi Adam, kalau menurut tahapan manhaj Rasulullah tadi, para rasul gitu. Kalau Nabi Adam hanya sebatas nama-nama, maka Nabi Idris adalah penghafal kitab ya, yang dominan tenarnya gitu. Bahkan di salah satu tafsir disebutkan bahwa Idris itu namanya Ukhnuh. Kemudian disebut Idris karena memang suka ngaderes gitu kan. Suka menghafal, membaca kitab. Artinya generasi dari penerus Nabi Sis, yaitu putranya bungsunya Nabi Adam gitu kan. Nah, kemudian yang kedua dilanjutkan dengan Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh Masya Allah itu tidak ada selama perjuangannya menegakkan agama Islam, an aqimudin wala tatafarraqu di ayat tadi, tidak pernah terjadi satupun peperangan. Oh, tidak jadi? Tidak pernah terjadi satupun peperangan. Bayangkan dalam jangka selama 950 tahun itu. Padahal intinya sama. Berjuang. Aqimudin. Sama intinya berjuang, berjihad dia itu. Ya. Sebab semuanya Nabi diwajibkan untuk berjihad, tapi konteks metodologi atau cara dari sisi jihadnya itulah mungkin yang berbeda gitu ya. Bayangkan ketika dia dalam satu ayat disebutkan dia berdakwah apa sanatin ila khamsina, 1000 tahun kecuali 50. Artinya berarti 950 tahun. Jadi selama 950 tahun dia berdakwah, ternyata dari ribuan umat yang ada waktu itu, dalam salah satu riwayat disebutkan hanya 80 orang yang iman. Masya Allah kan? Itu. Kalau melihat kekesalan ya mungkin seharusnya dia sudah main perep gitu kan. Sudah orang babet lah semuanya sudah lama didakwahi tapi tidak mau. Termasuk anak-anaknya. Kita bikin bom aja gitu kan. Mendingnya seperti itu kalau kita, karena jengkelnya gitu. Kan tidak boleh jihad berangkat dari kejengkelan kan gitu. Tetap harus berangkat dari
Akimuddin gitu. Nah, berarti yang sekarang yang berangkat dari mulai kejengkelan itu berarti tidak menurut Allah dan Rasulnya. Iya, tidak termasuk ikhlas gitu. Karena kan ya tantangan iblis itu banyak ya, termasuknya yang tadi bagaimana dipancing orang jadi marah gitu. Sehingga berangkatnya dari kemarahan atau berangkat dari sebuah reputasi kemudian dia ingin disebut pahlawan. Kan tidak boleh juga gitu akhirnya. Betul. Nah, seperti itu. Nah, kembali ke tadi. Jadi ketika Nabi Nuh jengkel, maka akhirnya dia menyerahkan kepada Allah. Setelah menyerahkan kepada Allah, akhirnya Masya Allah jawabannya, kata Allah, kalau kamu sudah menginginkan kafir ini tidak menguasai daerah, Robila tadar fi ala kafirina dayaro, maka wasna'ipu kabi'a yuinina. Ternyata bentuk jawaban dari Allah adalah membuat perahu. Nah, jadi metodologi atau cara jihad Nabi Nuh waktu itu instruksinya adalah berupa membuat perahu. Jadi kalau bentuk sekarang itu adalah kerja bakti, benernya bentuknya gitu kan. Nah, kalau sekarang seperti itu. Jadi bentuk jihad nanti yang ngumpulkan kayu, kemudian tamang, kemudian disusun sedemikian rupa menjadi perahu. Itulah jihad. Nah, itu jihadnya waktu itu. Itu bentuknya. Karena instruksinya seperti itu nya sahabat Maya. Nah, makanya ketika bentuk jihadnya seperti itu, maka di luar itu tentunya dianggap tidak sah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pelajaran pertama. Dan akhirnya ketika dia membuat perahu, kemudian diundang, saking disuruh tanggung jawabnya menegakkan kepemimpinan dunia tadi, para sahabat Maya, sampai akhirnya setiap spesies, sepasang spesies ya, kesatuan lah. Ya, seperti satu pasang gitu kan, sejodoh istilahnya ya, sejodoh harus dimasukkan ke perahu. Karena tanggung jawab yang tadi, tanggung jawab kepemimpinan atau jaga khalifah itu bukan hanya terhadap manusia saja sebenarnya, termasuk alam, lingkungan, hewan dan tumbuhan juga sama harus dipelihara. Masya Allah di Indonesia ini bagaimana rusaknya hutan kan, bagaimana hampir punahnya binatang-binatang ternak. Masya Allah. Padahal tuntutan agama Islam itu bagaimana mereka dilestarikan. Seperti contoh yang dimuat di dalam kisah Nabi Nuh alaihissalam dengan membuat perahu aja. Ya mungkin kalau zaman kita sekarang ya mungkin ada orang-orang yang peduli gitu kan. Kemudian membuat komunitas atau membuat kelompok gitu kan yang cinta terhadap tumbuhan ini, kemudian akhirnya dilestarikan juga, tapi bukan atas nama popularitas kan, bukan atas nama untuk hayang tenar gitu kan, tapi betul-betul merasa bahwa itu adalah instruksi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mungkin Pak Kiai, ketika jihad diartikan sebagai berjuang dengan segala pengorbanan harta dan jiwa demi menegakkan kalimat Allah, atau mungkin membela kepentingan agama dan umat Islam. Nah, ketika ini dilakukan hari ini, bagaimana hinaan kepada para ulama, bagaimana cemoohan kepada para ulama. Nah, ini bagaimana ketika sudah terlihat seperti ini, Pak? Nah, kalau ada kaitannya tadi bahwa jihad itu bisa diartikan sebagai berjuang segala pengorbanan harta dan jiwa. Kalau tadi Nabi Nuh ketika akan membuat bahtera, berarti dia bagaimana cara mengumpulkan kayu, mungkin dengan harus dengan harta, harus dengan jiwa. Nah, ini mungkin seperti apa nih Pak Kiai ini melihat dari perspektif itu, Pak? Jadi sebagaimana diinstruksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namanya jihad itu adalah wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, dengan amwal dan anfus gitu kan, dengan harta dan jiwa. Nah, kenapa demikian? Ya tadi contohnya di zaman Nabi Nuh, ya tentunya kan mengumpulkan syarat-syarat atau bahan-bahan untuk jihad itu adalah harus dengan tenaga. Ya bayangkan hanya 80 orang kekuatan untuk kerja bakti kan, membuat perahu itu untuk puluhan tahun kan. Betul. Kemudian untuk mengumpulkan dana operasional untuk mengumpulkan perahu tersebut gitu. Betul. Nah, tentunya itu wajahidu bi amwalikum wa anfusikum itu sangat berlaku di setiap rasul gitu kan. Berlaku di setiap
apa namanya zaman, di setiap zaman termasuk zaman kita, karena kan ayatnya sama juga. Ayat yang dulu dipakai oleh Rasul dan ayat yang sekarang itu dipakai juga kan, harus bahkan. Nah ini, kalau tadi ada tudingan-tudingan, ya makanya saya tadi baca surat pertama ya, surat pertama diturunkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bagaimana di awal-awal surat Rasulullah itu? Rasulullah sendiri sudah diberikan warning oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Qalam sebagai surat yang turun kedua ya. Seturun dari sisi tartib nuzul itu kedua. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajron jamila. Jadi bagaimana itu motivasi kepada Rasul? Kamu Muhammad harus sabar. Ala ma yaquluna terhadap apa yang dikatakan oleh mereka. Bayangkan, nah kalau tadi Nabi Nuh tidak sabar ya, Masya Allah itu akan membuat sebuah sanksi dari Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai ada beberapa contoh kan di Rasul gitu. Nah kemudian kalau bahkan Nabi Nuh sebenarnya lebih pedih lagi, karena begini, Nabi Nuh itu tidak diceritakan bahwa dia itu hijrah keluar tempat gitu. Ya Nabi Nuh itu. Jadi selama 950 tahun itu dengan dar atau dengan wilayah dakwah, dengan wilayah teritorial dakwah yang itu juga gitu. Ya kan kalau Nabi Ibrahim dari Babilonia pernah hijrah ke mana namanya, ke Hebron ya, ke Syria kalau sekarang, ke Sam, ke Syria, kemudian ke Palestina, kemudian ke Mesir. Kalau Nabi Muhammad SAW itu dari hijrah dari Mekah ke Madinah kan gitu. Betul. Banyaklah Nabi Musa dari Mesir ke Yordania gitu kan, ke Palestina juga. Itu kan gambaran-gambaran bagaimana mereka ada solusi dari Allah keluar dari tempat tersebut. Nah yang paling ngeri sebenarnya Nabi Nuh tadi. Ketika oleh Allah Subhanahu Wa Taala dituntut untuk dakwah, dia tidak pernah diizinkan keluar. Aduh masalah. Jadi dia disebut gilanya mungkin selama 950 tahun Kang Faiz kan. Katanya waduh, tidak terbayang bagaimana dia sakit hatinya. Bagaimana ingin terlepas dari orang-orang yang dolim kepada Allah ya. Artinya bagaimana Nabi Nuh tidak diperintahkan untuk berhijrah ya. Nah seperti itu. Makanya tadi wasbir ala ma yaquluna, walaupun ya faktanya Nabi Nuh kan kalau dalam bahasa sekarang mungkin frustasi gitu kan itu. Makanya salah satu katakan kesalahan lah, walaupun tidak terlalu dominan gitu kan kesalahannya, sehingga dia terhalang nanti untuk memberikan sebuah bantuan kepada umatnya, itu Nabi Nuh itu masalah ini. Jadi dia sebelum disuruh oleh Allah sudah taluk gitu. Rabbi la tadar, ya Allah, kafir ini jangan diberi daerah, jangan diberi wilayah hukum di dunia ini, di pil ardi dayaro, kan seperti itu doanya, gitu kan. Akhirnya, masya Allah, ya jawabannya justru dari Allah malah membuat perahu. Nah Maceng, gitu. Ada satu ayat yang disebut dengan jihad besar ya dalam Quran surat Al-Furqan. Wala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabir. Gimana? Nah, janganlah kamu mengikuti orang-orang yang ingkar, dan berjuanglah kamu dengan Al-Quran bahwa itulah jihad yang sebenar-benarnya, jihad yang kabir gitu. Iya. Jadi kan inti dari perjuangan itu bagaimana menyelesaikan solusi masalah penegakan agama, itu misi dari Allahnya. Kemudian di luarnya yaitu bagaimana kita menyadarkan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak berakidah Islam menjadi sosok yang salimu akidah, salimu syariah, selamat keterikatan dirinya karena dia sudah terikat sejak lahir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bagaimana dia selamat di dalam syariahnya. Nah itu mungkin. Jadi dalam jihadang kabiro ini bagaimana yang maksimal memang ada yang seperti itu. Ya memang seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, ada Khandaqnya, ada Uhudnya gitu. Tapi kalau melihat tahapan, sekali lagi kita jangan keluar dari manhaj Allah dan Rasul. Jadi artinya bagaimana situasi, kondisi dan instruksi di saat itu gitu kan.
Dan sesungguhnya jihad yang berat itu adalah melawan hawa nafsu. Ya itu, justru itu modal. Nah itu ya, roja'na min jihadil asgor ila jihadil akbar. Iya itu. Jadi modal utama untuk semuanya. Nah, jadi kan kalau dianalogikan dalam konteks tadi penegakan agama, kan sebelum yang lain penegakan diri dulu gitu. Dan penegakan diri itu kuncinya kalau di negara contohnya di negara Republik Indonesia ada MPR gitu kan. Nah, hati itu MPR-nya gitu. Ya. Ketika hati ini kepengaruhi yang baik, maka kan semuanya akan baik. Ketika musyawarah hatinya baik, maka jadi baik semuanya. Ketika musyawarahnya buruk ya, nah jadi buruk semuanya kan gitu. Ya, artinya ketika ada masukan dari mata atau telinga kemudian masuk ke hati, kemudian musyawarahkan oleh hati, ini harus bagaimana langkahnya. Kan ketika melihat satu objek pandangan mungkin kita bisa dua hal, bisa baik, bisa buruk kan, gitu. Ketika melihat seseorang contohnya, nah, muncul kan itu kayaknya sih seperti pencuri dia itu, nah itu kan sudah suudon, artinya mensikapinya buruk gitu. Nah di sanalah kita fungsinya jihadul akbar, jihadun nafsi. Kenapa disebut akbar? Karena dia jadi modal. Jadi modal untuk dia mau sholat, dia mau ngaji, dia mau baca Quran, dia mau jihad fisik kalau memang ada situasi yang menuntut seperti itu, dan jihad-jihad yang lainnya gitu. Jadi modal sebenarnya. Jadi modal untuk jihad berikutnya. Makanya disebut jihadul akbar. Karena kalau tidak ada perang hati dulu, tidak menaklukkan hati, ya akhirnya yang terbengkalai kan yang lain juga kan, seperti itu. Nah ini bagaimana nih Ustadz? Kalau tadi kita menyampaikan arti secara umum Ustadz ya. Ada kita artikan secara khusus ini yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i Ustadz nih. Bahwa yang disebut dengan jihad itu adalah memerangi kaum kufar untuk menegakkan Islam. Nah, ini yang sering menjadi ketakutan bagi kaum muslim nih Ustaz. Yaitu nah, ya artinya kan tadi seperti kata memeranginya ya. Ketika tadi yang disampaikan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya bahwa kenapa dia untuk mengumpulkan tadi kayu, tali gitu ya. Kalau ada yang bertanya, wahai mungkin Nabi Nuh, untuk apa semua ini? Nah, kalau barusan kata Imam Syafi'i bahwa jihad itu adalah memerangi kaum kufar untuk menegakkan Islam. Ini makna ini seperti apa? Supaya tidak jadi salah arti gitu ya, kita mengartikan tentang kufar dan bagaimana kita menegakkan Islam ini Ustaz. Ya jadi Kang Faiz begini, kata memerangi orang kafir itu ya. Kata memerangi itu kan asal katanya dari Allah Subhanahu wa taala diinstruksikan untuk waqatilul musyrikina kafah gitu. Kama yuqatilunakum kafah contohnya di surat 9 ayat 36 contohnya kan. Itu instruksi Allah dari langsung dari Allah ketika bentuknya memerangi. Tapi dalam faktanya kata saya tadi bahwa itu ada tahapan-tahapan tertentu. Karena esensinya bukan matinya kafir gitu kan, tapi tegaknya Islam, ya, tegaknya Islam, jalannya syariat dan selamat akidahnya orang-orang kafir tersebut gitu. Artinya tidak serta merta langsung kepada memerangi dalam konteks tanda kutip memerangi secara perang fisik gitu kan, tapi justru akhirnya kembali kepada instruksi-instruksi yang tahapan-tahapan yang dilakukan. Yaitu yang tadi bagaimana manhaj Allah, bagaimana manhaj Rasulullah sendiri sebagai uswatun hasanah. Kita lihat contohnya Rasulullah intinya bagaimana dia melaksanakan penegakan agama dengan perjuangan atau dengan perang, istilah kata datang kulip dengan perang tersebut gitu. Nah faktanya kalau kita lihat Rasul 23 tahun gitu. Rasul dalam jangka waktu 23 tahun, 13 tahun di Mekah, kemudian 10 tahun di Madinah. Ya. Dalam jangka 13 tahun jelas di Mekah itu non fisik gitu kan. Tapi kan sama intinya dia itu berjuang. Betul. Sama masuk terhadap batasan Imam Syafi'i tadi memerangi orang kufar. Tapi kan bentuk perangnya lihat. Selama 13 tahun Rasulullah tidak pernah memakai senjata. Bahkan sabarlah yang dikedepankan waktu itu gitu kan. Nah, kemudian masuk ke Madinah. Apakah di Madinah selama 10 tahun juga semuanya berperang? Ternyata tidak. Kalau saya hitung-hitung gitu ya, dari 70 peperangan ghazwahnya Rasul kurang lebih itu mungkin kalau ditahunkan itu hanya 5 tahunan lah. Intinya
Kalau dijumlahkan lah hanya 5 tahunan mungkin dari sejumlah itu yang berupa perang fisik gitu, ya. Jadi walaupun di 5 tahun 10 tahun 5 tahun di Madinah, 10 tahun di Madinah, 2 tahun di Madinah saja itu belum ada perang. Baru udina, baru diizinkan untuk melawan dengan fisik gitu. Ya. Kalau kita kalkulasikan, kalau seandainya perangnya dengan fisiknya seperti istilah perang Uhud, perang Khandaq dan sebagainya dengan 5 tahun, sisanya berarti 5 tahun. Kalau kita hitung dari 23 tahun tadi, Rasulullah berarti 18 tahun non fisik gitu kan. Kesabaran tadi. Jadi kesabaran diri, memerangi diri, kemudian mengajak keluarga, kolea dan seterusnya. Kemudian yang paling banyak adalah dengan dakwah. Karena itu tadi esensi puncak gitu dari perjuangan ini adalah menegakkan agama. Ya kenapa tidak kalau bisa menegakkan agama dengan dakwah gitu kan? Kayak kebanyakan nabi itu. Jadi bagaimana menyadarkannya? Maaf nih Ustaz. Berarti tujuan jihad itu sebetulnya apa? Ini supaya jadi jangan salah mindsetnya Pak Ustaz. Nah ini tujuan jihad itu sebetulnya untuk apa sih Ustaz nih? Ya itu tadi. Syara'a lakum minad-dini ma wasa bihi Nuh wa ladzi awana ilaihi wa ma wasa Nabi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin. Ya. An aqimuddin untuk menegakkan agama. Menegakkan agama itu luang lingkupnya cukup banyak. Jadi dari ideologi, politik, sosial, budaya, hukum dan seterusnya itu adalah bagian dari penegakan agama gitu. Hanya yang tadi tahapan bentuk kemenangannya dan sebagainya di Nabi pun itu tidak sama gitu. Termasuk penegakan syariahnya pun kan tidak sama. Contohlah, esensi dari penegakan syariah dari Allah adalah bagaimana tegaknya agama, tapi dalam prakteknya. Contohnya sholat saja ya yang jelas. Sholat Nabi Musa, sholat Nabi Isa itu kan 1 kali dalam 1 hari. 1 kali dalam 1 hari gitu kan. Nah, sholat Nabi Muhammad dan umatnya harus 5 kali dalam 1 hari 1 malam. 17 rakaat. 17 rakaat gitu. Nah, itu saja sudah beda gitu. Tapi kan kata Allah tetap itu bentuk penegakannya seperti itu. Walaupun praktek syariatnya beda antara syariat Nabi Musa dan syariat Nabi Muhammad. Nah kita kadang ya berjuang itu yang tadi parsia. Padahal kata Allah wala tatafarraqu fi. Kamu jangan membuat parsiadin ini. Nah akhirnya tujuan esensi jihad yang sifatnya tadi harus secara universal, harus keseluruhan, akhirnya jadi parsia. Kadang-kadang terjebak di dalam jihad fikih tadi ya. Jadi bagaimana seseorang mempertahankan fikihnya, bagaimana seseorang berjihad mempertahankan keyakinannya. Yang tadi, yang parsia tadi seperti kalau seandainya ada gitu kan grup Nabi Musa gitu kan dengan grup Nabi Muhammad, bagaimana grup Nabi Musa mempertahankan sholatnya yang satu waktu gitu kan gitu, bagaimana umat Nabi Muhammad? Nah seperti itu gitu kalau ada gitu kan. Sekarang kan tidak seperti itu. Nah jadi akhirnya salah satu ya mungkin dikatakan iktirarus sayatin atau tipuan setan, bagaimana akhirnya tujuan esensi jihad penegakan agama itu jadi parsial. Itu yang tidak kita harapkan juga kan. Tidak kita harapkan juga, karena kata Allah Subhanahu wa taala bagaimana jihad ini menjadi sebuah sebuah karakter bagi seluruh umat Islam. Dan sebuah tahapan peningkatan. Nih surat As-Saffat ya, surat Saffat ayat 171 sampai 173. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad sabaqat kalimatuna li ibadina mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun. Sudah diputuskan oleh kami kepada para rasul bahwa sesungguhnya semua mereka akan ditolong oleh Allah. Dan sesungguhnya tentaraku, kata Allah kan. Sesungguhnya tentara kami akan mengalahkan Junduna. Nah artinya kalau kita menginginkan tahapan-tahapan tertentu, kalau tadi ada jihad berarti ada mujahid kan, ada pejuang. Nah ini tahapan perjuangan itu, tahapan penegakan agama itu harus ada mujahidnya dong, gitu kan? Itulah Sobat Maya. Jadi
kalau jadi harus jadi betul-betul jadi mujahid dan bukan jadi mujair gitu kan. Kalau jadi mujair itu serepet yang orang lain ya blok gitu kan. Ledok gitu oleh serepetnya dia gitu. Akhirnya Serepet. apa namanya? Betul sekali mungkin Pak Kiai. Ya. Terkomennya betul Pak. Jangan sampai menjadi orang-orang yang tidak berguna artinya. Jadi gitu. kalau Mengotori Islam kan orang gitu. yang harus bisa berguna untuk Islam. Bagus sekali ini Pak Kiai dan tentunya tadi subhanallah ya, ini kalau dibahas sampai lebih dalam lagi ini memberikan pencerahan bagi kita. Orang tidak takut lagi dengan istilah-istilah yang di dalam Islam Allah sampaikan. Nah, mungkin ini untuk Pak Ustadz Ude ini, Ustadz Denny mungkin bisa menambahkan dari pernyataan Ibnu Taimiyah, menambahkan tadi sebetulnya macam-macam jihad ya. Betul, nah ini mungkin Ustadz Ude nih ingin menambahkan mungkin Ustadz Ude tentang jihad bilisan atau dengan jihad dengan ilmu dan penjelasan, karena ketika kita hari ini sedang membahas tentang ilmu, ini merupakan kita sedang jihad betul. Ya jangan sampai salah mengartikan, justru orang jihad itu harus bawa senapan, harus bawa ke bom dan sebagainya, sehingga orang itu berpikirnya yang aneh-aneh gitu Pak Ustadz. Nah ini mungkin Pak Ustadz Ude bisa lebih karena waktu juga nih yang singkat juga nih, maka Ustadz Ude nih yang bisa menambahkan tentang bagaimana sih jihad bilisan atau mungkin dengan jihad dengan bil ilmi wal bayani. Silakan Ustaz. Silakan Ustaz. Hanya sedikit sebetulnya Mas Sobat Maya, bahwa dengan amar ma'ruf nahi mungkar, dengan kita senantiasa berdakwah, itu merupakan jihad bimana lisan. Maka ada satu pepatah saya sering mengatakan bahwa dakwah dengan lisan itu, dakwah itu mengajak bukan mengejek, membina bukan menghina, mencintai bukan memaki. Nah, artinya Sobat Maya, kita terus berusaha sekecil apapun. Maka ada satu kata, baliguni walau ayat. Jadi sampaikanlah walaupun satu ayat. Itulah jihad bimana lisan. Itu mungkin yang Pak Isya. Nah kalau jihad dengan bil ilmi wal bayan ini seperti apa nih Ustaz nih? Sebetulnya kalau dengan ilmu, apa yang kita mampu, apa yang kita bisa hari ini, bahwa dengan ilmu yang kita miliki. Sebab gini ya, bahwa kadang orang banyak dengan ilmu, bahwa jihad dengan ilmu itu diawali dengan diri kita sendiri. Bukan orang yang berjihad dengan ilmunya, jikalau mereka capetang, bahasa Sunda nama, capetang ngomongin ilmu tapi dirinya rusak. Maka Allah coba di dalam Quran coba mengingatkannya, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab apala takilun. Gitu ya. Ya mungkin itu yang mungkin Kak. Subhanallah, ini artinya di dalam pengertian jihad tadi sudah disampaikan, kemudian tadi tujuannya sudah disampaikan, dan terutama tadi macam-macam kita dalam berjihad. Ada jihad bil lisan, ada jihad bil ilmi wal bayan. Artinya ini Sobat Maya, silahkan tadi yang sudah disampaikan oleh dua ustadz ini bisa lebih kita kerucutkan, bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita waktu di dunia ini adalah untuk senantiasa menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah dalam tujuan ingin mendapatkan ridho Allah. Mungkin begitu ya Ustadz ya? Ya benar. Nah Ustadz, mungkin sebelum ditutup nih Ustadz, walaupun banyak sekali pertanyaan yang masuk, namun kita akan save dulu karena tadi bahasanya begitu luar biasa menarik. Dan sebelum ditutup Ustadz nih, untuk memberikan kesimpulan dan doa yang tadi uraian sudah disampaikan secara singkat, mengapa Ustadz? Ya. Jadi Sobat Maya, begitulah mungkin jadi pesan saya, mari kita upgrade ya kualitas diri kita. Pertama dari sisi akidah keislaman itu sendiri, supaya jadi muslim-muslim yang berkualitas. Kemudian ningkat kualitas menjadi sebuah orang-orang yang mu'minuna haqqo, gitu kan. Kemudian yang sudah merasakan bahwa dirinya betul-betul iman, betul-betul mu'minuna haqqo, harus ditingkatkan. Umat-umat Islam itu yaitu yang tadi harapan saya menjadi jundana, menjadi tentara-tentara Allah dalam konteks yang sesuai dalam situasi dan kondisi. Ya lihat saja tentara TNI ya, tentara kita semuanya, tentara Republik Indonesia,
kan tidak setiap hari perang gitu, ada yang bersihin jalan gitu kan, ada yang itu kan sama. Kita juga harus punya tetap kita status punya sebagai tentara Allah Subhanahu wa taala, agen-agen penegak agama Allah, tapi disesuaikan tentunya dengan tahapan-tahapan pola manhaj Allah Subhanahu wa taala, manhaj Rasul. Jadi setelah menjadi muslim, kemudian menjadi mukminun haqqo, kemudian menjadilah tentara Allah yang hebat. Dan insya Allah kata Allah, wa inna jundana lahumul ghalibun, hanya tentara kami. Jadi kalau umat Islamnya tidak menjadi tentara kami, mungkin tidak akan mengalahkan gitu kan. Nah itu kualitas yang harus kita capai. Ya tentunya ini semoga kita semuanya tetap diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memelihara akidah kita, berusaha semaksimal mungkin mengkafahkan syariah kita, berusaha mengajak keluarga-keluarga kita dan duriah-duriah kita untuk terus menambah ilmu, untuk terus menambah wawasan, dan terus memelihara akidah yang pada akhirnya sampai ke tahapan yang tadi mu'minuna haqqo, mukmin yang hak, yang betul-betul gitu kan, dengan cara haqqo tilawati, senyata-nyatanya membaca Al-Quran, sebetul-betulnya membaca Al-Quran, kemudian haqqo tuqoti, dengan senyata-nyatanya takwa, dan pada akhirnya haqqo jihadi, sebetul-betulnya dan sesungguh-sungguhnya jihad. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang saya sampaikan itu adalah yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, juga bersama Ustadz yang tadi ya. Kemudian yang khilafnya atau yang kelirunya itu adalah kesalahan saya sendiri, dan mohon maaf kepada sahabat Maya semuanya, dan juga minta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la tu'ahidna inna sina wa ahtina. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana pangsurna ala qaumil kafirin. Rabbana akhrijna min hadhil qaryati dzalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliya waj'al lana min ladunka nasira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna kunna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya rabbal alamin.